Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast sore kali ini. Kebetulan podcast kali ini adalah hasil kolaborasi dari BEM Unsur dan BEM NPIK atau BEM Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Seperti itu teman-teman. Mungkin saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Nuning, selamat sore, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu kepada kita semua seperti itu ya Bu. Nggak lupa ya, beliau ini nama lengkapnya adalah Dr. Nuning Vita Hidayati, STM MSc, betul? Yes, betul. Nah, beliau ini kebetulan baru menyelesaikan program doktornya di Prancis ya Bu. Kalau nggak salah ambil di kimia ya Bu di sana. Betul, kimia lingkungan. Kimia lingkungan. Kalau spesifik seperti itu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya buat terus saksikan juga, terus dengar juga, karena emang pembahasan sore hari ini adalah refleksi dari Hari Laut Sedunia, yaitu dengan tema pencemaran sampah laut yang ada di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita bahas sedikit demi sedikit ya untuk pembahasannya, karena beliau pun fokus kepada mikroplastik yang ada di atau pencemaran yang ada di laut di Indonesia juga seperti itu. Mungkin bisa perkenalan dulu boleh Bu atau gimana? Sudah Cukup ya. Cukup ya. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman semua, bila biasa dipanggil Bu Nuning, bisa dipanggil Bu Nuning, atau ada yang lain Bu? Ada Bu Nuning, ada Bu Vita, dan pokoknya juga ada Bu NPH. Bu NPH. Iya. Itu yang mau dengan Bu NPH. Kebetulan beliau juga jadi dosen di salah satu fakultas perikanan dan kelautan di Universitas Jenderal Sudirman, yaitu dari prodi manajemen sumber daya perairan ya Bu. Nah, jadi benar-benar sangat cocok banget nih untuk pembahasan sore hari ini. Jadi tetap ya teman-teman harus simak dari awal sampai akhir. Mari kita bahas. Baik, sebenarnya kan kalau misalkan di Indonesia nih Bu, banyak gitu tentang pencemaran sampah yang ada di lautan. Nah itu tuh Ibu melihat tentang pencemaran di Indonesia itu segimana sih Bu secara luasnya gitu? Bisa dijelaskan nggak sih? Oke. Kalau kita bicara tentang pencemaran, ini salah satu problem bukan hanya di Indonesia ya, tapi problem yang global gitu ya di seluruh dunia, dan sampah laut ini luar biasa. Kita semua bisa dibilang sekarang seluruh perhatian hampir tercerah ke sana, karena ini sesuatu yang kita baru sadari gitu ya. Pencemarannya sudah berlangsung lama, tetapi kemudian kita baru menyadari bahwa akibat atau dampak dari pencemaran itu luar biasa. Dan pada saat kita menyadari, ternyata kondisinya sudah, kalau kita bilang sedih empat. Ya. Oleh sebab itu pemerintah sudah langsung mengambil langkah strategis ya, menyusun terkait spesifik dengan sampah laut. Sudah ada rencana aksi nasional ya penanggulangan sampah laut yang kemudian dilegal formalkan dengan PP 83 tahun 2018. Artinya kita ketika melakukan kegiatan terkait dengan penanganan sampah laut, kita sudah punya payung hukum yang jelas. Memang problem ini sudah luar biasa dan perlu segera penanganan. Jadi kan tentang udah lama ya Bu tentang peraturan yang dibuat gitu. Mungkin sudah sejauh mana nih dari masyarakatnya maupun pemerintahnya udah aware gitu terhadap sampah yang ada di Indonesia ini gitu. Oke. Rencana aksi nasional sudah dibuat ya, dan itu tentu prosesnya bertahap, tidak bisa langsung. Dimana dalam prosesnya kita melibatkan bukan hanya sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakat dan juga tanggung jawab yang sekarang sedang dilakukan juga tanggung jawab perusahaan atau industri ya. Nah, jadi ada semacam tanggung jawab perusahaan yang juga untuk menanggulangi sampah plastik. Karena perusahaan yang memang mereka yang produksi sampah plastik ya. Dan itu sudah ada juga tentunya PP-nya, peta jalan pengurangan sampah. Karena di sini ada perusahaan menjadi sangat penting, dan beberapa perusahaan memang sudah menyatakan komitmennya untuk menanggulangi sampah plastik bersama dengan kita. Dari sisi pemerintah, mereka sudah mengeluarkan regulasi yang jelas, gerakan-gerakan pengurangan sampah sudah jelas gitu ya, disebarkan di seluruh provinsi.
masyarakat sudah mulai dilibatkan, ada peraturan tentang penanggulangan sampah mulai dari rumah ya, pilah sampah dari rumah misalnya. Itu adalah satu program yang memang dibuat pemerintah bagaimana agar sampah itu bisa lebih mudah ditangani. Kalau sudah terpilah, ini antara bahan organik, anorganik itu akan jauh lebih mudah untuk kita mengelola. Kemudian program bank sampah itu juga dibuat oleh pemerintah, menggandeng industri, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat. Itu juga salah satu program yang memang diluncurkan untuk menanggulangi sampah ini. Jadi semuanya terlibat dari kita sebagai akademisi, Mas. Kita tahu bahwa kita punya program pengurangan sampah plastik sampai dengan 70% pada tahun 2025. Itu target kita. Dan itu saya akui sangat berat dengan kondisi yang sekarang ya. Tapi berat bukan berarti tidak mungkin asal kita semua terlibat, masyarakat, akademisi, pemerintah dan semuanya. Dan tugas kita salah satunya sebagai akademisi adalah riset. Risetnya pengembangan teknologi gitu, dan kemudian juga kita sadari bahwa baseline data sampah plastik itu masih sangat minim. Ya. Padahal makanya kita mau melakukan evaluasi misalnya. Evaluasi per tahun berapa sih per tahun sampah kita berkurang? Itu kan kita butuh data. Ya. Tren penurunannya berapa? Bahkan jangan-jangan naik gitu kan. Nah, penyediaan data baseline ini menjadi salah satu bidang fokus kita di perguruan tinggi sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi dalam rangka keberhasilan target pengurangan sampah plastik. Jadi semuanya dilibatkan, dan alhamdulillah programnya sudah semakin bagus, masyarakat semakin aware, meskipun juga masih banyak yang belum, masih jadi PR buat kita. Jadi teman-teman gini nih, jadi semuanya itu memang semua aspek, semua lini harus bekerja sama gitu untuk menanggulangi sampah, karena jangan sampai ya Bu, laut menjadi tempat pembuangan akhir gitu, karena sayang banget ya sih Bu. Mungkin satu lagi nih Bu, seluruh tipe sampah plastik ini efektif gak sih Bu untuk didaur ulang? Kemudian kegiatan daur ulang ini memiliki dampak reduksi kualitas plastik gak sih Bu? Oke, jadi ada beberapa jenis atau tipe plastik ya yang kita kenal, ada 7 ya, ada PET, DPE, PEPS, PP. Nah, di antara sekian jenis 7 kategori sampah plastik yang paling bagus, yang paling kita bilang qualified gitu ya untuk didaur ulang adalah yang jenis PET. Yang biasanya ada kodenya 1 ya. Yang bisa dibawa botol-botol ya Bu. Air mineral yang bening gitu ya. Itu sebenarnya paling bagus kualitasnya dan paling mungkin untuk didaur ulang. Tetapi itu pun sudah ada kriteria yang sangat jelas ya. Sudah ada PP-nya juga dari BPOM jadi tahun 2019 itu dikeluarkan. Jadi kriterianya pun tertentu, seperti tidak ada bekas tempelan label kertas itu. Iya. Ya kan kadang kalau kita di supermarket ada ya harga, itu Iya. nggak boleh ada. Iya. Kemudian label merek itu juga nggak boleh ada, tanpa botol juga gitu ya. Botolnya kan berwarna tuh biasanya. Jadi yang boleh digunakan itu yang bening, berwarna. Dikhawatirkan pada saat prosesannya itu zat warnanya itu akan bisa menjadi campur ya Bu. Iya. Jadi PET itu yang paling bagus dan sekarang sudah dilakukan di Indonesia, dan bahkan ada industri gitu ya yang sudah menggunakan bahan daur ulang sebanyak 80% dalam kemasannya. Baik, berarti kalau misalkan untuk saat ini Bu, teknologi apa sih Bu yang menurut Ibu sudah dijalankan di Indonesia gitu untuk menangani pencemaran sampah yang ada di Indonesia maupun laut gitu? Lebih fokus spesifik ke daerah laut sih Bu. Laut ya. Teknologinya seperti apa, seperti itu. Oke, laut sudah terlanjur sampai ke laut gitu ya. Tapi kita sadari bahwa laut itu kan, sampah di laut itu sumber terbesarnya justru dari daratan. Iya. Aktivitas di daratan. Maka yang harus kita tanggulangi mulai dari daratan. Ya. Daratan bisa sampai ke laut itu lewat sungai. Yang sudah kita kembangkan itu masalahnya adalah teknologi RCS ya. RCS. Jadi dia semacam kapal gitu yang akan menangkapi sampah-sampah plastik itu. Kapal sampah plastik ya Bu? Yes, betul. Iya.
kapalnya bukan dari plastik, tapi kapalnya akan menyaring memfilter sampah plastik sehingga itu kemudian bisa diangkat, diolah, dan dibikin sebagaimana seharusnya. Itu mulai dari Jakarta yang sudah menerapkan ya, setelah tahun 2019 baru mulai sih. Itu kalau yang sudah terlanjur gitu ya. Kalau yang belum ya tadi ada proses sejarah untuk memanfaatkan sampah plastik, misalnya dengan teknologi pirolisis, itu mengubah plastik menjadi energi. Itu yang sedang kita kembangkan, dan di Banyumas ini juga sudah mulai diubah menjadi energi, jadi solar, jadi bensin gitu ya. Itu sudah dilakukan di sini sampai ke wilayah gitulah. Itu bagus lah untuk memanfaatkan sampah plastik. Menurut Ibu nih tentang pencemaran sampah di Indonesia itu gimana sih menurut pandangan Ibu gitu? Apakah buruk atau baik atau bagaimana nih? Pencemaran sampah di Indonesia? Iya. Saya bilang sangat buruk. Sangat buruk. Kenapa buruk? Kita juara 2 di mana nggak buruk? Juara 2 di seluruh dunia dalam hal produksi sampah. Kalau kita bandingkan total penduduk Indonesia 180 juta ya, itu sama dengan India. Tetapi produksi sampah kita itu berkali-kali lipat dari India. India loh ya, bukan negara maju yang kita bayangkan. Itu mereka bisa meminimalisir penggunaan plastik, dan di kita itu sulit sekali. Mungkin kalau Mas Asmi nih dan teman-teman jalan-jalan ke daerah pedalaman, masih akan banyak kita jumpai orang itu membuang sampah begitu saja ke sungai. Karena tadi mindset yang sulit dirubah ya. Tadi Mas Asmi bilang kan, mereka berpikir bahwa laut itu tempat pembuangan akhir. Apapun akan aman lah kalau dibuang ke laut. Itu ternyata masih ada. Cobalah jalan-jalan ke sungai-sungai, bantaran sungai. Saya kemarin jalan-jalan hari Sabtu di bantaran sungai, itu luar biasa gitu sampah. Dan saya lihat juga tuh dengan mata kepala sendiri orang buang sampah dengan santainya. Artinya apa yang dibicarakan oleh pemerintah bahwa kita harus mengurangi sampah plastik, jangan buang sampah sembarangan, itu ternyata bukan hal yang mudah. Merubah mindset itu yang menjadi PR besar buat kita. Bagaimana membangkitkan masyarakat untuk lebih aware terhadap sampah plastik, itu menjadi PR kita bersama ya. Kita bersama, ada terutama agen perubahan kan mahasiswa. Gitu. Jadi teman-teman semua, jadi kita harus jadi agen of change ya Bu, untuk kita semua gitu. Semuanya harus ikut terlibat untuk meminimalisir gitu pencemaran, karena sudah sangat buruk, jangan tambah kita adanya kita makin buruk gitu. Jadi kita semua harus menjadi agen of change kita untuk kita semua, seperti itu ya teman-teman. Nah, terlepas dari itu, ketika memang sampah kan saat ini Indonesia tergolong buruk Ibu pengelolaan sampahnya. Nah, itu tuh sebenarnya ketika memang sampah dari sampah rumahan menuju tempat akhir yang seperti yang tadi saya katakan gitu, di laut tentunya laut lepas. Nah, itu tuh ada akibatnya untuk biota laut atau yang ada di sekitaran perairan itu tuh. Ya, tentu akan ada dampaknya ya. Pertama dari segi estetika sudah jelas. Kemudian bagi organisme akuatik ya, organisme yang memang tinggal di situ, kita kemarin 2019 itu banyak ketika seekor ikan paus di Wakatobi ya, dia mati dan di dalam perutnya ada 5,9 kg plastik ya. Dan kita tahu plastik itu bahan yang sangat stabil, polimer yang sangat stabil, artinya dia tidak akan mudah terdegradasi ya. Dia akan berada ratusan tahun dalam bentuk stabilnya, dan itu tentu saja menjadi masalah dan karena dia bisa menjadi gangguan. Dan satu hal lagi yang juga penting adalah bahwa plastik dia punya sifat untuk menjadi media transport bagi polutan-polutan yang persisten gitu ya. Jadi ternyata kalau kita bicara persisten organik polutan yang bisa persisten, dia bisa terserap oleh plastik nih ya. Jadi begitu dia nempel di plastik, plastiknya terbawa kemana-mana, otomatis polutan itu terbawa. Yang namanya persisten organik polutan itu bahayanya jelas, ada yang sampai menimbulkan kanker dan sebagainya kan bagi manusia. Jadi ini menjadi apa ya, semakin berantai gitu efeknya. Bukan hanya dari plastiknya itu sendiri. Si plastik juga mengandung bisphenol A, itu juga karsinogenik. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan dia menjadi itu tadi media transport bagi senyawa persisten lain. Dan
dan dia tidak dalam polutan. Jadi semakin bertambah-tambah lagi. Jadi emang bahaya sampah ini benar-benar dari semua aspek dari Dari Bu. semua betul sekali. Bahkan saya kalau nggak salah mungkin bisa direvisi atau digunakan gitu. Jadi ada satu penelitian kita itu diteliti bahwasannya ada jadi di dalam perut kita tuh ada salah satu jaringan plastik yang bisa yang masuk ke dalam itu yang dibawa oleh ikan. Jadi ikan tersebut memakan plastik dan setelah itu ikan dimakan oleh manusia memakan plastik, manusia memakan ikan. Nah jadi dari itu manusia juga mempunyai dampaknya gitu. Betul Apa sekali. benar atau salah? Betul sekali Mas Hasbi. Jadi itu yang kita sebut dengan biomagnifikasi ya. Biomagnifikasi semakin bertambah dengan adanya rantai makanan, melalui rantai makanan. Dan betul itu akan sampai ke kita. Jadi sebenarnya kita yang menjadi penyebab dan kita juga kan yang merasakan akibatnya sebenarnya kan. Itu menjadi menarik sih ya saya kira. Itu yang sedang kita hadapi sekarang. Ya, tentunya jangan sampai ya kita yang membuang sampah kita juga yang terkena gitu. Jadi mendingan atau lebih baik teman-teman semua lebih baik untuk menanggulangi untuk sampah ini gitu. Jangan sampai kita yang membuang malah orang lain yang kena, jangan sampai gitu. Lebih lagi kalau misalkan kita yang kena juga kan buruk juga gitu buat diri kita ya Bu. Jadi terlepas dari itu semua kan Ibu pernah nggak sih Bu menjalani satu atau turun ke lapang daerah pencemaran yang paling buruk di Indonesia itu di daerah mana sih Bu untuk lautnya atau di pesisir pantai kah atau seperti mana? Paling buruk gitu ya. Iya. Paling buruk kalau sungai jelas Citarum ya. Citarum. Kalau pantai banyak sekali. Dan kita nggak usah jauh-jauh lah bicara pantai mana. Cilacap saja. Cilacap itu sudah tergolong tercemar sekali. Saya bilang gitu. Bukan hanya dari kebetulan banyak riset kita di teman-teman di UNSUD, saya termasuknya gitu ya. Itu kan mengkaji kalau saya menggunakan pencemarannya ya. Ada poliaromatik hidrokarbon yang itu juga berkonsentrasi ini. Itu kita temukan konsentrasi secara ini polychlorinated biphenyl dan juga yang terakhir kemarin kita rutin juga melakukan monitoring sampah plastik. Dan tahun 2017 ya UNSUD bersama dengan Prancis dan dari Umrah Maritim Raja Ali Haji kita juga bekerjasama gitu. Kita melihat tadi yang saya bilang polutan ya, polutan yang terjebak dalam plastik itu tadi yang ada di dalam plastik itu. Dan ternyata konsentrasi PAH yang ada di plastik yang kita temukan di Cilacap itu puluhan kali lebih tinggi dari konsentrasi yang ada di Samudra Pasifik. Jadi kita bisa bayangkan itu di depan mata kita gitu. PAH dan PCB itu berapa kali lipat? Jadi itu tanggung jawab kita semua lah ya. Sama-sama menangani tadi sama plastik. Untuk sampai saat ini nih, menurut Ibu nih, kan tadi bicara tentang industri juga ya, bagaimana mereka komitmen terhadap penanggulangan sampahnya, mereka mereduksi segala macamnya. Sebenarnya dari mereka itu menurut Ibu gitu, dari pemerintah maupun pihak industri itu berkomitmen tinggi nggak sih Bu? Karena kan mereka yang membuat sampah, kemudian mereka karena sampah mereka juga gitu yang ada di laut, jadi mereka seolah menembus dosanya dengan itu gitu, dengan cara lain gitu. Nah, menurut Ibu seperti apa sih Bu industri yang di Indonesia ini? Ataukah dari kebijakan pemerintahnya kurang tegas, ataukah dari industrinya yang memang hanya sekira hanya untuk membalas dosanya gitu Bu? Nah, menurut Ibu seperti apa? Saya boleh sebut nama perusahaannya nggak? Kepanjangan ya? Sepertinya kayak teman-teman tahu lah ya perusahaan apa aja gitu yang banyak mengeluarkan sampah, kemudian banyak yang menghasilkan sampah yang ada di sekitar kita juga gitu. Mungkin gimana perusahaan Ibu deh? Karena kayak kalau sebut nama perusahaan, tapi beberapa perusahaan gitu memang sudah menyatakan komitmennya dalam rangka ikut serta menanggulangi sampah plastik. Karena satu perusahaan yang memproduksi sabun, sampo dan sebagainya ya. Dan kemarin saya juga mengikuti launchingnya, juga mengeluarkan program kayak
bank sampah, kemudian sedekah sampah seperti itu ya. Kemudian ada juga program di mana mereka merancang suatu program untuk mengurangi sampah plastik dari hulu sampai hilir. Artinya kalau dari hulu dia akan mulai dari bagaimana material yang dipakai untuk memasang produk-produknya, produk sampo, produk deterjen dan sebagainya. Jadi dari sisi material mereka akan menggunakan plastik ramah lingkungan. Mereka punya target untuk mengurangi sampai dengan 30% di tahun 2025 juga dalam hal penggunaan plastiknya. Kemudian punya juga target untuk mengurangi plastik jenis-jenis tertentu gitu ya, yang berlapis-lapis itu biasanya. Kan kalau kita lihat ada kemasan pouch itu, berlapis-lapis itu ya, plastiknya macam-macam itu. Kemudian juga dari aspek jenis bahan yang bisa didaur ulang, mereka akan juga mendesain itu. Kemudian juga bagaimana plastik daur ulang akan mereka manfaatkan lagi dalam kemasan produk-produknya. Kemudian itu di hulunya ya, dari hilirnya mereka akan menerapkan konsep sirkular ekonomi di mana sampah plastik akan dibuat sesuatu yang lebih bernilai ekonomis. Seperti itu ya teman-teman gitu. Mungkin bisa diambil nih banyak pengalaman dari Ibu, banyak juga ilmu-ilmu baru yang kita temuin juga gitu. Mari kita bisa mengambil hal-hal positif yang Ibu berikan, karena beliau ini sangat banyak pengalamannya gitu, dari mulai beliau menempuh jalur-jalurnya seperti itu. Nah mungkin dua pertanyaan terakhir nih Bu sebelum kita selesaikan pembicaraan sore ini. Indonesia sudah siap ya sih Bu untuk menampung bank sampah ini? Apakah bagaimana perkembangan bank sampah di Indonesia seperti itu? Saya bilang siap. Masyarakat, saya kebetulan kemarin dari Pusat Studi Geosains Maritim juga kita mengadakan acara di daerah Purwokerto Utara Belitung ya. Dan mereka pengelolaan bank sampahnya sudah bagus, artinya sudah sampai ke tingkat RT. Dan itu bukan hanya di situ, di wilayah Banyumas sudah sampai ke RT, kemudian itu sudah jalan gitu ya. Artinya partisipasi masyarakat sudah lumayan lah, terus berproses dan berprosesnya alhamdulillah bagus gitu. Ada kenaikan ya Bu? Iya betul, dan itu juga disupport oleh pemerintah ya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemda Banyumas sendiri sudah mengeluarkan regulasinya 2020 kemarin terkait dengan pengelolaan sampah, bank sampah. Jadi saya bisa. Mungkin insya Allah ya Indonesia buat ke depan gitu lebih bertahan terhadap pencemaran sampah yang ada di sekeliling kita maupun di laut lepas seperti itu. Mungkin satu nih Bu, pertanyaan atau harapan Ibu nih, atau bagaimanapun menurut Ibu apa sih yang sepatutnya kita lakukan sebagai mahasiswa untuk untuk minimalisir sampah yang ada di laut? Karena kan memang tadi yang saya katakan sampah laut di laut itu merupakan untuk saat ini ya, sampah laut itu menjadi tempat pembuangan akhir gitu. Makanya kita sebagai mahasiswa gitu, langkah yang tepat untuk bisa ikut campur gimana Mas ya Bu? Ikut terlibat gitu dalam penanganan ini seperti apa gitu? Ya, kepada mahasiswa terus terang saya sangat berharap banyak ya. Saya bisa bilang mahasiswa itu bisa berperan sebagai influencer gitu ya. Kan gitu ya. Iya. Jadi, banyak sekali influencer ya Bu. Iya betul sekali. Orang akan melihat mahasiswa juga masih sebagai orang-orang yang terdidik gitu ya. Jadi orang akan lebih percaya. Dan di sini peran mahasiswa itu sangat krusial gitu, untuk bagaimana kita punya gerakan peduli sampah laut ya. Pemerintah yang mengeluarkan gerakan peduli sampah laut. Dan di sini saya yakin peran mahasiswa itu sangat penting. Ada adik-adik di FPIK yang juga punya kegiatan rutin sebenarnya tahunan sebelum pandemi seperti ini ya. Gerakan clean up gitu ya. Poster clean up. Itu secara tidak langsung juga akan membuka kesadaran masyarakat gitu, bahwa oh iya itu harus dibersihin ya. Mungkin awalnya mereka mensidirkan ngapain sih mengumpulkan sampah gitu ya. Tetapi setelah diajak ngobrol, ternyata mereka ngerti juga, oh ternyata memang gitu ya, bahaya ya. Dan mereka sudah melihat sendiri kan kondisinya. Di samping dengan kegiatan nyata seperti itu, plastik clean misalnya, juga dengan mulailah dari diri sendiri. Bagaimana kita mengurangi single use plastik, mengurangi penggunaan sedotan itu kalau sampah yang
sangat tinggi volumenya, yaitu sedotan tuh yang kita sering pakai untuk minum ya. Catat ya teman-teman, sedotan nih. Sedotan. Kemudian mungkin dengan kita ngomong ke ibu ya, ibu ayolah jangan gunakan belanja nggak pakai tas belanja ya, dari plastiknya dari supermarket walaupun berbayar, tapi kan itu bukan aksi mengurangi ya. Mulailah menggunakan kantong belanja. Itu aksinya apa? Kalau satu orang, dua orang mungkin tidak akan terasa manfaatnya, tapi kalau semua katakanlah mahasiswa seperti itu, saya itu hasilnya akan luar biasa. Insya Allah ya. Insya Allah saya sangat optimis dengan mahasiswa ini ya, dan terus terang saya sangat berharap banyak. Itu yang dari pribadi. Kemudian dari aspek riset ya, itu kita kan tiap tahun juga punya kegiatan mengurangi sampah laut, dan kita juga mengajak mahasiswa untuk bergerak. Dari aspek riset juga mereka bisa memberikan kontribusi dengan menyediakan data, mengembangkan teknologi, sama-sama itu kemudian sumbangsi pemikiran, itu juga akan menjadi hal yang sangat bermanfaat dalam menangani sampah laut. Itu Mas Asmi. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahasannya memang cukup konsen ke daerah sampah gitu. Mungkin kita sebagai mahasiswa maupun ya orang yang ikut andil terhadap perkembangan bangsa ini harusnya sudah melek gitu terhadap sekitar. Bahwasanya memang kita harus ikut berkontribusi ya Bu dalam segala aspek maupun untuk perkembangan negeri kita gitu. Mungkin saya mau ngucapin terima kasih banyak Ibu udah berbagi ilmunya nih teman-teman. Mungkin ada sosial media yang bisa di follow atau bagaimana Bu untuk ada mau nanya-nanya ke Ibu? Boleh. Instagram boleh. IG. Oh IG boleh. Iya ada juga kita Hidayati. Kemudian boleh juga kita, saya juga di PSBM di Divisi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Boleh juga kalau idenya PSBM di PSBM ya? Unsur. PSBM. Unsur. Itu juga kita sangat concern dengan masalah sampah laut ini. Menjadi Mungkin program tahunan buat kita. itu bisa di follow ya teman-teman untuk mengikuti update terbaru nih, bahwasannya memang Ibu ini memang concern banget nih terhadap penanganan sampah laut Indonesia seperti itu. Mungkin seperti ini dulu ya teman-teman pembahasannya atau pembicaraannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton nih, saya ucapin sampai saat ini terima kasih banyak. Kemudian terima kasih juga buat Ibu nih. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Doakan kami sebagai mahasiswa lebih baik lagi buat kedepannya. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di selanjutnya. Terima kasih banyak.